Bercinta di sofa panas. Mari kita mulai dengan sudut pandang penulis. Gia menatap Arya yang duduk di sebelahnya. Bukan karena posisi duduk suaminya itu, tapi karena tangan suaminya ada di tempat yang tidak tepat. "Mas, masih makan?" rengek Gia yang masih tak dihiraukan oleh Arya. Pria itu masih nampak santai menyantap makanan yang ada di piringnya. Mengalah, Gia mencoba untuk mengabaikan tangan Arya yang ada di pahanya. Bukan di lapisan luar pakaiannya, melainnya menelusup masuk ke dalam lingerie yang Gia pakai. "Mas, tangannya ucap Gia lagi dan kini Arya menoleh. Tapi, bukannya mengatakan penolakannya atas apa yang suaminya lakukan, Gia malah dibuat gugup karena tatapan Arya yang intens padanya. "Kenapa sama tangan aku?" tanya Arya yang kini bukan hanya diam seperti tadi, malah Arya dengan sengaja mengusap kulit mulus Gia di sana. Wanita itu menelan ludahnya susah payah, menatap suaminya dengan tatapan memohon agar ia dibiarkan untuk makan lebih dulu. "Hei, aku udah lihat kamu sekarang. Kenapa jadi kamu yang diam?" Tanya Arya dan Gia masih tetap diam. Kini ia membasahi bibir bawahnya agar tidak terlihat gugup di depan suaminya. "Tangan kamu jangan gitu. Kan lagi makan," kata Gia dan Arya hanya menaikkan salah satu alisnya. "Begini?" tanya Arya yang makin membuat Gia susah untuk berkutik. "Atau yang ini?" tanya Arya lagi yang makin masuk ke dalam, menyapa inti milik Gia dengan jarinya. "Mas, masih makan? Tunggu abis makan ya," mohon Gia dan Arya tetap diam menatap Gia. Sebisa mungkin Gia memberi tatapan pada Arya agar suaminya paham. Dan pada akhirnya, Arya mau melepaskan tangannya dari paha Gia. Melihat itu, Gia sedikit bernapas lega. Wanita itu kembali memakan nasi gorengnya, dan melirik Arya yang ternyata sudah lebih dulu selesai. Arya bangkit, melangkah ke dapur dengan piring juga sendok yang ia pakai tadi. Arya dan Gia tidak makan di meja makan, tapi di ruang tengah sambil menonton televisi. Tak lama, Arya datang kembali dengan sekotak es krim yang Gia sempat minta tadi dan langsung Arya siapkan. "Makannya masih lama?" tanya Arya dan Gia mendongak dengan mulut penuh. Tanya Gia pada suaminya yang masih berdiri di sebelahnya. "Masih lama?" tanya Arya mengusap puncak kepala Gia pelan. "Enggak, dikit lagi." "Ini sisa dikit kan?" tunjuk Gia pada nasi goreng yang ada di piringnya. Arya mengangguk, menatap piring yang Gia tunjukkan lalu kembali menoleh pada Gia. "Jadi bisa kalau sambilan, kan?" tanya Arya dengan senyum miring yang pria itu ulas. Bagi Arya, melihat Gia dengan pakaian tipis dan warna yang kontras dengan kulitnya makin membuat wanita itu tampil seksi. Mana bisa Arya tahan jika Gia menampilkan apa yang ia mau? Arya sudah cukup puasa beberapa hari ini karena Gia yang selalu tidur lebih awal, dan malam ini Arya tak bisa lagi tahan. "Sambilan gimana?" tanya Gia dan Arya suka dengan pertanyaan yang Gia berikan. Pria itu duduk di sebelah Gia, menurunkan tali kecil yang ada di pundak istrinya lalu mengulas senyum miring. "Kamu makan aja, aku gak akan ganggu," kata Arya yang sudah lebih dulu membuat tubuh atas Gia terlihat jelas di matanya. Sontak hal itu membuat Gia sedikit terkejut dan hendak mundur tapi punggungnya ditahan oleh Arya. "Makan? Aku mau ini dulu," kata Arya dan setelahnya, Gia merasa jika bulu romanya sudah naik lebih dulu.
Bagaimana bisa Arya melakukan hal ini dengan cara begini? Lihat, Arya kini bak bayi besar yang sedang berlomba menghabiskan ASI. Tapi, ini lebih membuat Gia lemas. Wanita itu memilih menyandarkan punggungnya di sofa, menjatuhkan sendok yang sempat ia pegang lalu memejamkan matanya. Di sela-sela kegiatannya, Arya kembali tersenyum. Arya tahu tadi Gia hanya mencari cara untuk menunda permainan, dan kini wanita itu tak bisa lagi keluar. Lenguh Gia saat ia merasakan sensasi geli dan nikmat jadi satu. Gia bahkan tak tahu jika satu tangan Arya sudah membuat kedua kakinya terbuka lebar, bahkan satu kaki itu naik di atas sofa. Posisi Arya masih ada di sebelah Gia, menikmati tempat produksi ASI milik istrinya dengan sangat rakus. Arya pikir, ia yang akan lebih dulu menikmati sebelum nanti ia akan berebut dengan sang anak. Buka baby, bisik Arya di telinga Gia lalu kembali menjajah bibir istrinya. Gia belum sempat mencerna apa yang Arya minta untuk dibuka. Tapi dengan cepat tangan Arya sudah meloloskan kain pelindung miliknya di bawah sana. Gia makin tak tenang di tempatnya saat jari jemari Arya ikut menari di intinya. Yang Gia tahu, dirinya sudah polos dan siap untuk dimasuki Arya. Tapi saat Gia sempat membuka matanya tadi, ia melihat Arya yang masih dengan pakaian lengkapnya. Sebisa mungkin Gia mendorong tubuh Sumainya untuk menjauh dan berhasil. "Kenapa sayang?" tanya Arya yang sudah diselimuti gairah dalam sorot matanya tapi harus dijauhkan dari tubuh Gia. Gia menatap Arya dengan napas yang terputus lalu ia merebahkan kepalanya pada sandaran sofa. "Pakaianmu mas. Aku gak mau kamu curang," kata Gia yang membuat senyum Arya mengembang. "Kalau begitu, ini tugasmu sayang," kata Arya dan Gia kembali mendongak menatap Arya. Tanpa bicara, Gia dengan sigap langsung membuka semua pakaian yang Arya gunakan, tak terkecuali dengan dalamannya. Gia diam sejenak, menatap perut berotot Arya lalu turun ke bawah. Saat ia melihat dengan jelas yang akan Arya gunakan untuk bertempur malam ini, Gia segera membuang mukanya ke segala arah. Pipinya panas karena melihat apa yang selama ini membuatnya menjerit hebat. "Kenapa buang muka begitu? Gak suka sama punya aku?" Tanya Arya dan Gia menggeleng cepat. Mana ada dia tak suka. Gia bahkan dibuat gila dengan sensasinya. "Bukan." Lalu, tanya Arya yang tangannya ia mainkan dari leher Gia, turun hingga dua asetnya, kembali turun hingga perut lalu turun lagi sampai pada inti milik Gia. Apa sayang?" tanya Arya dengan senyum miring karena mendengar suara rintihan Gia yang mengalun merdu di indera pendengarannya. Jangan pakai jari," lirih Gia yang mulai frustasi dengan godaan yang terus Arya berikan pada setiap inci tubuhnya. "Lalu, kau mau apa sayang?" goda Arya karena ia ingin Gia yang memohon padanya. Gia membusungkan tubuh atasnya ketika Arya dengan sengaja membuat dirinya tak berdaya. Satu tangan Arya ada di intinya dan satu lagi di kedua asetnya. "Mas, pakai milikmu," sebut Gia sedikit gemas karena Arya tak juga memulai dan ia sudah sampai pusing menunggu hal inti. "Milikku apa sayang?" goda Arya dan kini dengan cepat Gia menarik tengkuk Arya. Tapi sebelum Gia memagut bibir suaminya, Gia menatap Arya tepat di manik mata lalu mengatur napasnya. "Masuki aku, gunakan milikmu dan berhenti bermain. Please, Mas." Gia memohon, menatap Arya dengan tatapannya yang sungguh sama dengan Arya,
sama-sama terbalut gairah. Dan detik berikutnya Arya tersenyum miring. Ia menuruti apa yang Gia minta. Arya memasukkan miliknya pada milik Gia kuat. Tak ingin Gia merintih, Arya segera menempelkan bibirnya di atas bibir Gia, membiarkan Gia yang melakukan tugas memagut kali ini, dan Arya yang akan sibuk menari di atas tubuh indah istrinya. Perempuan Penghangat Ranjang, episode 117. Rencana Arya untuk Tio. Gia menarik ke atas selimut yang kini menjadi satu-satunya penutup tubuhnya yang polos. Arya kini sedang mendumel. Ia baru saja selesai mengeluarkan semua kenikmatannya dan bel apartemennya sudah berbunyi nyaring. Pria itu pun dengan cepat memakai kembali pakaiannya setelah menggendong istrinya masuk ke dalam kamar. Gia yang melihat itu tersenyum dan meminta Arya untuk tetap tenang. Mas, jangan cemberut. Jelek. Kan abis jenguk anak. Kok cemberut? Tanya Gia dan Arya menarik napas dalam lebih dulu sebelum ia mengulas senyum. Sip. Itu baru ganteng. Suami aku yang paling top, kata Gia dan Arya kembali terkekeh. Ya udah. Aku keluar dulu ya. Lihat siapa yang datang. Ucap Arya mengusap puncak kepala Gia sayang. Gia mengangguk dengan tetap tersenyum. Wanita itu menatap kepergian suaminya yang kini melewati pintu kamarnya dan menutupnya kembali. Baru saja Gia ingin merebahkan dirinya. Suara pintu terbuka kembali membuat Gia bangun dan menatap pintu yang terbuka cepat. Arya di sana, membawa pakaian Gia tadi lalu meletakkannya di keranjang cucian. Ruang tengah kacau. Untung aku ingat baju kamu, kata Arya dan membuat pipi Gia kembali panas. Di sana, bukan hanya ada pakaian Gia saja, tapi dalamannya pun juga ada. Lalu, Arya yang membereskan itu? Malu? Gia sangat malu akan hal itu. Walau suami sendiri, Gia tetap tidak enak hati pada pria itu. Makasih, ucap Gia yang hanya itu bisa ia katakan. Arya mengangguk lalu kembali keluar setelah memberi satu kedipan mata pada Gia. Gia kembali merasa melayang sekarang. Wanita itu pun tersenyum lebar lalu merebahkan tubuhnya sambil memeluk selimut agar tubuhnya tak kembali terlihat. Si manis itu? Astaga! Aku bisa gila jika ia semanis itu, ucap Gia gemas. Bahkan kini wanita itu meraih satu bantal dan ia letakkan di atas wajahnya karena gemas pada Arya dan sikap pria itu. Bagaimana Gia tidak luluh kalau Arya selalu bisa memberikan treatment yang baik untuknya? Jelas Gia luluh. Sedangkan di depan, Arya membuka pintu apartemennya dan mengumpat habis-habisan saat yang ia lihat bukan tamu penting, melainkan Bams yang datang dengan cengiran pria itu. Ngapain? Tanya Arya kesal. Gak dapat jatah lo, dingin amat aura lo, tanya Bams yang hendak masuk tapi tertahan tangan Arya yang menghalangi di depan pintu apartemennya. Lo kenapa sih? Gue mau masuk, kata Bams dan Arya kini menarik napas, menatap Bams dengan serius. Penting gak? Tanya Arya balik dan Bams menaikkan salah satu alisnya. Bams melipat kedua tangannya di atas perut lalu menatap Arya tak kalah serius. Kalau gue bilang Arsi, loba. Masuk, jawab Arya cepat membuat senyum di wajah Bams mengembang dan masuk dengan cepat. Pria itu masuk lebih dulu, membiarkan Arya yang ada di belakang masih menutup pintu. Dan saat langkah pria itu sampai di ruang tengah, Bams langsung bertepuk tangan dengan wajah yang ceria dan berbalik badan dengan cepat saat mendengar langkah kaki Arya mendekat. Kenapa lo?
Tanya Arya melangkah ke dapur dan membuka lemari pendingin. Bams tersenyum mengejek lalu meraih satu bantal sofa dan ia lempar pada Arya. Tepat mengenai punggung Arya dan membuat pria itu berbalik. Lo dikasih hati minta jantung. Ngapain lo lempar-lempar? Tanya Arya kesal lalu melempar bantal itu balik pada Bams. Bams tertawa lalu menunggu Arya di meja makan hingga pria itu keluar dari dapur kemudian memberi Bams minum. Berita apa yang lo bawa? Tanya Arya to the point. Ia tidak mau basa-basi. Waktunya terbatas. Dan ia masih ingin bermanja dengan sang istri. Bams mengedikan bahunya acuh kemudian menghabiskan minuman yang Arya berikan padanya. Enak. Beli di mana? Tanya Bams dan Arya memilih untuk duduk lebih dulu sebelum menjawab. Santorini. Pas bulan madu. Oh, di ruang tengah juga? Tanya Bams yang Arya tahu itu adalah sebuah godaan karena ruang tengahnya yang sangat kacau. Harusnya lo tahu tanpa tanya. Buktinya lo milih duduk di sini, kata Arya ketus dan Bams kembali mengangguk. Iya sih. Sayang gue gak bisa akses CCTV lo. Padahal dulu waktu gue yang di sana, lo bebas akses ya? Tanya Bams dan Arya kembali mengunpat. Sinting. Hahaha. Kelemlah. Jadi, lo mau dengar kabar dari gue gak? Tanya Bams dan Arya kini menaikkan salah satu alisnya saja untuk menjawab. Heran. Kok ada manusia kaya lo? Mulut dipakai buat jawab. Bukan alis lo doang. Kesal Bams dan Arya tetap santai menanggapi. Ia hanya mengedikan bahunya acuh membuat Bams hanya bisa pasrah. Terserah lo deh. Jadi, ada dua kabar yang gue bawa. Lo pilih mana dulu? Baik atau buruk? Tanya Bams. Baik. Good. Kabar baiknya adalah Tio udah kejebak. Kita bisa manfaatin situasi setelah ini. Siska udah mau? Tanya Arya sambil menuang wine dari botol ke gelasnya. Bams mengangguk pelan. Gue terpaksa ceritain kondisi Gia supaya dia mau bantu kita. Padahal Siska paling gak mau sama Tio. Kenapa? Tanya Arya dengan alis yang ia angkat naik. Kakak lo beberapa kali sempat muncul di klub tempat Gia kerja, dan Siska gak mau ambil resiko awalnya. Tapi karena alasan Gia dan duit tentunya, dia mau. Lo bayar berapa? Tanya Arya lagi dan Bams hanya menyengir. Gue bayar 3 kali lipat. Gue pakai juga sih, kata Bams dan membuat Arya memutar bola matanya malas. Kabar buruknya? Tanya Arya dan kini Bams nampak lebih. Serius? Kabar buruknya adalah, kita punya waktu seminggu sampai sebulan sebelum Tio bener dilantik sama nyokap lo. Arya mengangguk pelan. Di otaknya kini fokus berpikir tentang apa dan bagaimana caranya ia bisa bergerak cepat. Apalagi hanya dalam kurung waktu sebulan. Usaha gue gak akan berkembang pesat selama sebulan, jawab Arya dan Bams mengangguk setuju. Gue juga tahu. Itu kenapa gue bawa 2 mobil gue. Lo bisa pakai dulu. Jual ke apa kek terserah. Lo harus ambil saham itu dulu. Sebelum nyokap lo makin kejebak sama omongan manis Tio. Gue gak yakin. Tapi gue coba. Bawa aja mobil lo. Gue perlu lo doang. Bukan mobil lo, kata Arya kembali menyodorkan kunci mobil Bams dan pria itu hanya bisa menggeleng. Arya tetap Arya. Keputusan yang sudah ia ambil, itu yang akan ia jalani. Pria itu sulit digoyahkan. Apalagi menerima bantuan materi dari siapapun, termasuk dari Bams, sahabatnya sendiri.
Terserah lo. Terus, kita mulai dari mana sekarang? Tanya Bams dan Arya kembali mendongak. Jebak Tio? Cuma gue cari waktu buat kakak Arsi. Gue mau kak Arsi tahu gimana si pecundang itu. Sesakit apapun itu, gue cuma gak mau nanti setelah itu orang dapat semuanya. Kakak gue dan ponakan gue ditinggal, kata Arya yang ingat pada kakak dan juga ponakannya. Oke, besok gue hubungi Siska. Bams kembali menuang minuman di gelasnya, dan Arya sibuk menerawang apa yang akan terjadi nanti. Setidaknya, ini dulu. Urusan mamanya akan ia urus nanti. Perempuan Penghangat Ranjang, episode 118. Ngidam Gia pertama kali. Bams nginep, tanya Gia ketika wanita itu menemukan kemeja flanel milik pria itu di sofa ruang tengah. Arya mengangguk kemudian menarik istrinya ikut duduk di pangkuannya saat keduanya ada di balkon kamar mereka. Iya, sama ceweknya. Di kamar aku yang dulu itu? Kamar khusus buat dia maksiat tepatnya, jawab Arya malas dan Gia kembali tertawa. Cuek sih, tapi tetap sayang sama sahabatnya. Udah tahu buat hal buruk, dipinjemin, kata Gia dan Arya hanya mengedikan bahunya acuh. Dia doang orang yang gak waras tapi berharga di hidup aku, ucap Arya meraih cangkir teh miliknya lalu meminum teh hangat itu pelan. Yang begitu malah lebih awet, kan temanannya? Tanya Gia dan Arya mengangguk membenarkan. Bagaimanapun, Bams tetaplah Bams saat mereka kecil dulu. Tak ada yang berubah, kecuali berubah jadi pria celap-celup. Pria itu pernah sangat mencintai, hingga cintanya pergi karena orang ketiga, melepas hubungan suci di antara keduanya. Iya, Bams duda muda yang tersakiti di dalam tapi nampak keluarnya tak tersentuh. Ia melakukan ini demi sakit hatinya hilang. Dia pernah mencinta, lalu ditinggal karena wanitanya pergi bersama sepupunya. Dan itu yang membuat Bams tak bisa sembuh dengan cepat. Mau sarapan apa? Aku yang masak, tawar Gia setelah mereka lama diam menikmati udara pagi yang tak bisa dibilang sejuk jika tinggal di pusat kota seperti ini. Tapi, setidaknya melihat sinar mentari yang mulai mengintip malu-malu membuat Gia jadi lebih hangat. Bikin yang simpel aja sih. Aku mau sup daging. Bisa masakan aku itu, pinta Arya dan Gia mengangguk. Ya udah. Aku ganti baju dulu baru ke dapur ya. Gak mungkin aku masak pakai begini kalau ada Bams, kan? Tanya Gia dan Arya pun mengangguk. Iyalah. Enak aja dia lihat istri aku yang cantik ini pakai lingerie. Arya menggendong Gia ala bridal style masuk ke dalam kamar, membuat Gia tertawa pelan lalu menenggelamkan wajahnya di ceruk leher Arya. Arya masih setia duduk di meja makan, menunggu Gia sampai wanita itu selesai masak dan ia mencoba menyibukkan diri dengan mengurusi restoran yang akan segera ia buka. Sedang Bams belum juga keluar dari kamar. Arya yakin tadi malam pria itu bekerja cukup keras demi balas dendamnya pada perempuan di atas ranjangnya. Bagi Bams kini, ia hanya perlu perempuan di atas ranjang. Selebihnya ia tak butuh. Mas, coba sini dulu. Udah pas atau kurang apa ini? Panggil ayah meminta Arya untuk mencicipi masakannya. Menurut, tanpa menjawab lagi Arya sudah bangkit, melangkah mendekati Gia dan memeluk wanita itu dari belakang. Coba, kata Arya dan Gia pun mencebik. Gimana mau coba kalau dipeluk gini? Tanya Gia dan Arya kembali mengalah. Pria itu mengurai pelukannya kemudian menerima suapan dari Gia kemudian dengan sengaja mengernyitkan dahinya,
membuat Gia menunggu dengan harap-harap cemas. Setelah Gia tahu Arya pandai memasak, wanita itu jadi malu menampilkan hasil masakannya di depan Arya. Tak seperti awal-awal yang begitu semangat menyajikan semua yang ia masak khusus untuk Arya. Jika sekarang, ada rasa gugup di hati Gia karena Arya jauh lebih pandai dari dirinya dalam hal memasak. Lama tak memberi tanggapan, Gia akhirnya memilih untuk mencicipi sendiri sup yang ia buat khusus untuk Arya. Kalau aku sih pas, buat kamu kurang apa? Mas, tanya Gia sekali lagi. Ia harap rasanya sesuai dengan lidah Arya. Kurang, ucap Arya terjeda sambil menatap Gia juga panci yang ada di atas kompor bergantian. Mas, tanya Gia lagi tak sabar. Apa Arya tak tahu jika kini perasaan Gia mulai tak karuan? Apalagi Arya begitu lama memberi penilaian, membuat Gia berasa ikut kompetisi masak ala Master Chef saja deh. Arya lebih dulu mengusap puncak kepala Gia sayang lalu tersenyum. Kurang pakai nasi panas sayang. Bisa siapin aku gak? Tanya Arya lembut dan Gia langsung mengangguk. Mendengar permintaan suaminya, dengan cepat Gia membuka tempat pemasak nasi, tapi baru saja asap dari nasi yang matang keluar. Hal itu sudah membuat Gia mual. Gia mual karena aroma nasi yang baru matang. Hue. Gia dengan cepat membekap mulutnya saat aroma nasi baru matang menusuk hidungnya. Wanita itu segera berbalik badan dan berlari cepat ke arah toilet yang ada di dekat dapur untuk memuntahkan semua isi perutnya. Kembali melihat istrinya yang mengalami morning sickness, Arya dengan sigap menyusul Gia ke dalam toilet. Pria itu dengan telaten memijat lembut tengkuk Gia, membantu wanita itu agar cepat pulih. Setelah memastikan Gia tidak lagi mengeluarkan isi perutnya, Arya merapikan rambut panjang istrinya, menyatukan rambut itu hingga tidak lagi menutupi wajah istrinya. Udah mendingan, atau mau muntah lagi? Tanya Arya dan Gia dengan cepat berdiri tegak setelah mencuci mulutnya. Enggak kok, udah mendingan. Tuh kan apa aku bilang? Kamu gak usah masak. Bandel sih, kata Arya. Pria itu juga terus menggerakkan tangannya untuk mengusap keringat di kening Gia. Bukan karena masak, tapi karena bau nasi yang baru matang. Baunya aneh, keluh Gia yang saat kembali ingat dengan aromanya ia malah jadi pening. Nah kan, ini cuma inget baunya aja aku mual lagi. Ucap Gia dan Arya malah menatap istrinya bingung. Kok aneh sih, gak bisa bau nasi, tapi kalau makan bisa, tanya Arya tapi Gia hanya bergedik sekilas saja. Ia pun tidak tahu. Baru ini Gia merasa tak suka pada hal-hal sekitar. Setelah ia bilang pada Arya jika ia baik-baik saja, Arya segera menuntun Gia ke arah meja makan langsung. Menyiapkan makanan yang tadi Gia masak, Arya kembali ke meja makan kemudian meletakkan satu mangkuk sup yang Gia buat tapi ia tambah dengan geprekan jahe. Makan dulu, supnya aku tambah jahe biar perutnya anget. Nanti minum vitamin istirahat lagi ya, ucap Arya penuh perhatian dan Gia kembali mengangguk. Wanita itu menarik mangkuk sup yang Arya ambilkan untukku. Tapi saat ia ingin menyiapkan suapan pertama pada mulutnya, Gia tiba-tiba terpikir sesuatu dan ingin itu. Secepatnya Gia katakan pada Arya, "Mas," panggil Gia yang tak jadi menyendok sup di mangkuknya. Kenapa sayang? Mau disuapin?" tanya Arya perhatian. Gia menggeleng lalu tersenyum. "Enggak. Aku kayaknya ngidam," kata wanita itu ceria begitu juga Arya. "Serius, mau apa? Buruan bilang."
Aku beli nanti, kata Arya yang sudah menunggu momen ini. Karena kata Kak Arsi dulu, momen ini yang paling seru dari sebuah kehamilan. Gia tersenyum makin lebar lalu memajukan tubuhnya sedikit dekat dengan Arya lalu menggunakan dua tangannya untuk menutupi bibirnya. Aku pengen makan sosis bakar sama bakso bakar alun-alun. Boleh ya, bisik Gia dan membuat Arya terkekeh. Itu doang, tanya Arya disertai senyum. Kalau lagi boleh, wajah polos Gia malah membuat Arya tertawa kini. Boleh banget dong. Mau apa memang? Mau lumpia udang? Kayaknya enak tuh. Ih, aku udah ngiler. Mas, beli ya, kata Gia manja dan Arya dengan cepat mengangguk. Makan dulu sedikit. Setelah itu kita beli. Oke, perintah Arya memberi syarat. Dengan senang hati Gia mengangguk serta memberi hormat pada Arya dan senyum sumringah. Siap ayah, katanya ceria. Keduanya lantas tertawa kecil yang kemudian sarapan bersama. Gia bahkan terus membayangkan apa yang ia mau, hingga mengatakan pada Arya jika ia ingin ini dan itu. Arya senang. Gia kini makin terbuka padanya. Dan semua itu Arya anggap awal yang baik untuknya dan Gia juga. Perempuan Penghangat Ranjang, episode 119. Bakso bakar taman. Arya dan Gia jadi pergi ke alun-alun. Pagi-pagi begini, pemandangan yang mereka lihat adalah orang-orang yang berolahraga. Gia makin mengeratkan kardigan yang ia pakai. Wanita itu tidak berpenampilan yang berlebihan. Bahkan hanya menggunakan celana panjang kain serta tank top hitam dipadukan dengan kardigan, dan tidak lupa bucket hat. Gia tidak pernah mau ribet. Tapi jika diperlukan, wanita itu pandai mengatur diri di mana ia harus berpenampilan rapi. Mas, pagi-pagi gini itu enak ya? Jalan-jalan di taman sambil olahraga, kata Gia yang melihat beberapa orang asik di tengah lapangan. Arya mengangguk, merangkul pundak istrinya agar tidak berjalan jauh dari sisinya. Besok mau ke sini lagi? Tiap pagi, kata Arya membuat Gia menoleh cepat. Memang boleh. Boleh dong. Kenapa enggak? Kata Arya dan Gia nampak berbinar. Tapi hanya sebentar. Karena setelahnya Gia malah jadi murung. Melihat itu Arya dengan segera memiringkan kepalanya dan menatap Gia dengan sebelah alis yang ia bawa naik. Kenapa? Kok tiba-tiba jadi murung? Mau apa lagi sayang? Ayo bilang, ucap Arya penuh kesabaran. Bahkan tangannya tak lupa mengusap sebelah pipi Gia dengan punggung tangannya. Gia menggeleng lalu mendongak menatap Arya. Kan gak bisa tiap pagi ke taman. Kenapa gak bisa? Bisa aja kok. Mas kan mesti ngajar kalau pagi. Mana bisa aku jalan ke taman sendiri? Bukannya kita masih harus tetap sembunyi dari Mas Tio? Sesuai dengan apa yang Mama bilang? Mas Tio gak suka taman. Lagi pula, buat apa dia ke taman pagi-pagi? Tempat asik selingkuh itu hotel Gia sayang, kata Arya membuat Gia mencebik. Tetap saja, kita gak pernah tahu keperluan orang itu apa. Mas, bisa jadi Mas Tio juga kayak aku. Ngidam bakso bakar, ucap Gia dan Arya tergelak. Gia tidak marah dengan tawa yang Arya keluarkan. Ia akui itu hanya ucapan random dari wanita itu saja. Tapi, langkahnya benar terhenti saat apa yang ia lihat membuatnya memang harus menghentikan langkah. Kenapa berhenti? Tanya Arya dan Gia tetap menatap lurus. Gia,
Mas itu, ucap Gia menunjuk ke arah depan lalu menatap Arya cepat. Bakso bakar, sorak Gia girang yang hendak berlari tapi pinggangnya malah ditangkap cepat oleh Arya. Gak ada acara lari, anak kita di dalam sini. Arya menggeleng lalu menunjuk perut Gia yang belum buncit, membuat wanita itu hanya bisa menyengir lebar. Gia menggaruk tengkuknya yang tak gatal lalu menatap Arya dengan senyum kikuknya. Ia yang salah tadi karena lupa sedang hamil dan ingin berlari. Itu kenapa Gia jadi diam saja. Loh, kenapa malah diam? Gak jadi beli bakso bakarnya? Nanti kalau habis gimana? Jangan, maksudnya jangan sampai habis. Ya udah, yuk beli, Mas. Senyuman kembali Gia berikan membuat Arya yang melihat wajah ceria Gia jadi menghangat. Pria itu mengangguk kemudian mengusap puncak kepala Gia. Sayang. Ia kembali merangkul pundak istrinya kemudian membawa wanita itu mendekat ke arah pedagang bakso dan sosis bakar. Arya memesankan Gia beberapa, kemudian ikut duduk di rumput yang sudah dipotong rapi oleh pihak pengelola taman. Keduanya kembali larut melihat satu keluarga yang ada di depan mereka. Ada ibu, ayah, juga satu anak balita laki-laki. Mereka tengah asik menemani anak lelakinya itu untuk bermain bola. Keceriaan yang anak lelaki itu tunjukkan membuat tawa seorang Arya Bramasta keluar begitu saja. Gia yang tepat duduk di sebelah pria itu pun menoleh heran. Mas, kenapa? Seneng banget perasaan, tanya Gia pada Arya dengan dagu yang ia ayunkan sebagai gestur bertanya. Arya menggeleng. Posisi pria itu kini sedang duduk lesehan. Kedua kakinya ia lipat lalu dua tangannya ia letakkan di balik tubuhnya untuk menopang tubuh sambil terus menatap bocah laki-laki yang asik menendang bola. Enggak apa-apa. Asik aja lihat mereka. Anak itu gigih banget buat ngegol gawang ayahnya. Lucu ya? Besok anak aku begitu gak ya? Ucap Arya membuat Gia tersenyum lalu menarik satu tangan Arya, membuat pria itu duduk dengan benar. Satu tangan Arya yang Gia tarik tadi ia letakkan di atas perutnya lalu kembali menoleh pada Arya. Bilang dong sama anaknya. Bilang kalau ayahnya mau kayak mereka di depan sana. Sering-sering ajak dia ngobrol. Kalau kata artikel, itu bisa membuat kita dan dia terhubung loh. Mau coba? Tanya Gia dan Arya mengangguk. Arya menyentuh perut Gia. Sedikit menunduk kemudian berbisik. Bisikan yang masih bisa Gia dengar. Bilang sama bunda. Ayah sayang kamu. Sayang bunda juga. Baik-baik. Kita berjuang sama-sama ya. Kamu di dalam sana. Ayah di luar sini. Jadi anak kuat ya sayang. Bisik Arya membuat Gia memalingkan wajahnya. Wanita itu kemudian mendongak kala air mata kembali ingin menerobos keluar. Setelah berbisik pelan tadi, Arya mengangkat kembali tubuhnya. Duduk dengan tegak kemudian tersenyum melihat Gia yang mengipasi wajahnya karena menahan tangis. Melihat itu, Arya mengulurkan satu tangannya. Merapikan rambut Gia kemudian mengusap pipi mulus wanita yang kini jadi istrinya itu. Kok malah nangis? Tanya Arya pelan. Gia mencebik. Bibirnya mengerucut kesal. Bukan pada Arya, tapi kesal pada diri sendiri yang mudah sekali menangis sekarang. Kalimat ayah bikin haru, kata Gia yang kembali berkaca-kaca tapi malah tertawa. Arya ikut tertawa lalu memegangi sisi kepala Gia dengan kedua tangannya. Ia menekan gemas. Tidak sakit tapi Gia tahu pria itu gemas padanya. Hingga bibir Arya yang bersarang beberapa kali di kepalanya. Pedagang bakso bakar pun datang bersamaan. Membuat keduanya kaget karena ulah si bapak tadi.
Mas mbaknya romantis sekali. Nanti kalau sudah menikah pasti beda, kata si bapak membuat Arya dan Gia menatap si bapak tadi kemudian saling tatap untuk beberapa saat. Dan setelah tatapan itu berakhir, Arya kembali menatap si bapak dengan senyum. Soalnya dulu gak pacaran, Pak. Jadi pas udah nikah malah kelihatan kayak masih pacaran ya? Tanya Arya mengeluarkan dompetnya lalu meraih 1 lembar uang 100.000. Ini istri saya, Pak. Beli bakso bakar bapak juga karena lagi ngidam. Kami pasutri kok, kata Arya membuat si bapak menatap Arya dan Gia bergantian. Cengiran pun si bapak berikan atas kesalahpahaman yang ia lakukan tadi. Walah, saya pikir mas sama mbaknya masih anak kuliahan. Ternyata udah nikah aja. Maaf kalau begitu. Semoga sehat ibu dan bayinya. Sering-sering ngidam bakso bakar ya. Nanti saya kasih diskon, ucap si bapak mengundang gelak tawa bagi Gia dan Arya. Baru saja Arya hendak duduk. Panggilan dari si bapak tadi kembali membuat Arya berbalik badan. Ya, kenapa? Pak, tanya Arya dan si bapak tersenyum canggung. Ia mengulurkan kembalian yang sempat lupa ia berikan. Kembaliannya, Mas. Arya menatap uang yang bapak itu berikan kemudian kembali menatap si bapak dengan senyum. Satu tangan Arya terulur mendorong pelan tangan bapak yang memegang uang lalu menggeleng. Bapak simpen aja. Anggap aja buah hadiah kabar bahagia istri saya hamil. Ya, kata Arya dan Gia yang masih menatap interaksi suaminya dan bapak tadi pun tersenyum. Melihat apa yang Arya lakukan membuat Gia tidak punya lagi alasan untuk tidak jatuh cinta pada pria penuh pesona itu. Mau dibilang bucin pun, mungkin Gia sudah tidak masalah. Asal suaminya itu Arya, Gia akan suka rela jadi bucin paling pertama pria itu. Pria yang merubah hidupnya, bukan hanya dari segi materi, tapi dari sudut pandang hingga hati. Perempuan Penghangat Ranjang episode 120. Arsy menemukan lipstik di saku Tio. Gandengan tangan Gia pada Arya masih terjalin erat. Keduanya baru selesai menghabiskan bakso dan sosis bakar yang mereka beli. Kini keduanya pun sudah sampai di parkiran motor mereka. Tapi Arya masih diam, membuat Gia yang menunggu pria itu mengerutkan keningnya bingung. Kok diem? Mas, ada yang lupa? Tanya Gia dan Arya masih menatap istrinya itu lamat-lamat. Bukan aku sih yang lupa. Mungkin kamu, balas Arya membuat Gia makin tak paham. Hah? Aku lupa apa? Tanya Gia makin membuat Arya gemas karena wajah polos wanita itu. Arya kini tersenyum, menggeleng sambil menarik naik tangannya yang masih digenggam erat sang istri untuk ia tunjukkan pada Gia. Ibu hamil itu memang gini ya? Suka bikin gemes? Tangan aku sayang. Kalau dipegang gini terus, gimana aku bawa motornya? Besok lagi ya. Kalau udah beli mobil, kata Arya membuat Gia dengan cepat meringis. Ia melihat tangannya yang masih mengandeng tangan Arya lalu kembali menatap sang suami. Maaf mas. Kok gak bilang dari tadi sih? Ih, aku malu, kan? Katanya yang panik lalu segera melepas tangannya dari tangan Arya. Gia pura-pura merapikan rambutnya yang masih tertutupi topi, sengaja untuk membuat dirinya tidak terlalu malu. Hal itu jelas membuat Arya makin gemas pada istrinya tapi tidak Arya tunjukkan. Pria itu lebih dulu mengambil helm mereka lalu memasangkan pertama kali untuk Gia. Udah gak usah salting gitu. Sama suami sendiri ini. Sini, pakai helmnya dulu, kata Arya dan Gia dengan cepat menurut. Selama pria itu memasangkan dirinya helm,
Gia tak melepas tatapan dari wajah tampan suaminya. Bahkan Gia baru sadar jika bulu matanya pun kalah lentik dengan Arya. "Jangan dilihatin, nanti naksir," kata Arya dan Gia kembali dibuat malu. Pipinya kembali merah padam dan panas. Bahkan wanita itu sampai harus menggigit bibir bawahnya agar senyumnya tak mengembang. "Gia, ayo naik. Mau sampai kapan kamu diam di situ? Gak mau pulang?" tanya Arya saat pria itu sudah duduk di atas sepeda motornya dan malah masih mendapati istrinya termenung. Berkat panggilan dari suaminya, Gia jadi menoleh lalu dengan segera naik ke atas motor dan merengkuh pinggang suaminya. Tak lupa juga kepalanya yang sudah ia rebahkan nyaman di punggung Arya, mencari suatu kenyamanan yang begitu ia suka. Apalagi aroma tubuh Arya dengan parfum khas pria itu, menambah daya pikat yang memabukkan. "Siap?" tanya Arya dan Gia pun mengangguk. Wanita itu kembali menarik kepalanya lalu ia tumpukan pada pundak Arya. "Siap ayah," bisik Gia membuat pria itu menatapnya dari kaca spion dan tersenyum manis. Setelah ucapan manis Gia, Arya segera melanjutkan sepeda motornya, menembus jalanan kota yang makin terik karena matahari yang kian tinggi. Tak jauh dari taman yang tadi mereka kunjungi, apartemen Arya pun nampak. Sepeda motor yang Arya gunakan memasuki basement dan segera parkir. Keduanya masih saling tertawa hingga bercanda satu sama lain. Rangkulan pada pundak Gia pun tak pernah Arya lepas. Pria itu juga sesekali akan mengusap lembut perut Gia, mengatakan jika ia tak sabar menanti kehadiran anak mereka. Hingga akhirnya lift yang membawa keduanya di lantai unit Arya sampai. Keduanya melangkah bersama. Tepat saat dibelokkan menuju unit Arya, pria itu melihat Arsy yang datang ke unitnya tanpa Vina dan Vino. Mungkin karena ini jam sekolah anak-anak dari kakaknya itu. "Mas, itu Kak?" "Iya. Yuk buruan," kata Arya melangkah lebih cepat tapi tetap menyesuaikan langkah Gia yang kecil. Gia dan Arya sampai di depan Arsy. Wanita itu bersandar di dinding dengan kedua tangan yang ia lipat di atas perut sambil menunduk. Merasa ada seseorang yang sampai, Arsy mendongak dan menadapati Arya juga Gia di depannya. Wanita itu menarik dirinya dan mengulas senyum pada adik juga adik iparnya. Orang mungkin melihat Arsy tersenyum, tapi Gia dan Arya tahu itu bukan senyum. "Masuk dulu," kata Arya dan Gia dengan segera merangkul kakak iparnya kemudian membawa wanita itu masuk ke dalam. Arsy menurut saat Gia menuntunnya duduk di sofa. Gia pun langsung ikut duduk di sebelah Arsy setelah Arya bilang jika ia akan pergi ke dapur untuk mengambil minum. Tapi sebelumnya, tangan Arya sempat bersarang di atas kepala Gia untuk mengusapnya. Perlakuan kecil Arya itu dilihat jelas oleh Arsy. Ia tersenyum dan menatap Gia tenang. "Kamu beruntung dapat Arya. Sepertinya dia sayang sekali sama kamu. Gak seperti Mas Tio yang mulai dingin," kata Arsy membuat Gia meringis pelan. Memang benar ia punya suami yang sayang padanya. Tapi ibu mertua? "Kalau Mas Tio dingin, apa orang tua Mas Tio juga begitu?" tanya Gia dan Arsy mulai tak paham. "Maksudmu? Ibu Mas Tio? Apa beliau dingin sama Kak Arsy?" tanya Gia makin memperjelas dan Arsy menggeleng. "Enggak. Malah mertua kakak sayang sekali sama kakak. Apapun yang kakak minta pasti dikasih. Atau apa saja, bla bla bla." Gia tersenyum mendengar Arsy yang mengoceh, mengatakan apa saja yang ia dapat dari sang mertua dan dengan bangga menceritakannya. Di meja bar, Arya mendengar itu. Pria itu sengaja tidak melakukan apa-apa,
Bahkan Arya sengaja diam di sana, mengawasi apa yang akan istrinya katakan pada sang kakak setelah ini. Setelah cerita Arsy berakhir, wanita itu terkekeh dan Gia pun ikut menanggapi. Gia tersenyum lantas mengusap pelan lengan Arsy lalu menarik napas panjang. Jadi, jika aku beruntung punya suami layaknya Mas Arya, berarti Kak Arsy beruntung punya mertua layaknya orang tua Mas Tio. Karena apa? Karena aku, orang tua tak punya, apalagi mertua yang menerima. Mama baik, hanya saja beliau belum bisa menerimaku. Entah saat anakku lahir nanti apa beliau mau mengakuinya, ucap Gia Pajang. Bahkan wanita itu mengusap pelan perutnya yang rata kemudian menatap Arsy. Kalau kakak ada di posisiku, gimana? Tanya Gia akhirnya karena Arsy masih tetap diam. Arsy menatap Arya yang datang dari dapur lalu menatap Gia lagi. Wanita itu masih tetap diam hingga Arya kembali menyentuh pelan puncak kepala Gia kemudian menciuminya. Gia hamil. Kak, ucap Arya hingga wanita itu beralih pada Arya dengan mata berkaca-kaca. Arya? Mama gak tahu ini, tanya Arsy dan Arya menggeleng. Kenapa? Tanya Arsy serak. Suaranya tercekat kemudian sulit menelan salivanya. Karena Mama pernah bilang ke Gia untuk jangan hamil dulu. Kami pikir, ini bukan kabar yang baik buat Mama. Entah, tunggu nanti saja, kata Arya dan Arsy kembali menatap Gia. Gia, kakak minta maaf. Kakak harusnya peka kalau kamu hamil. Kenapa kakak malah gak tahu? Kamu, mau kan maafin kakak, tanya Arsy yang merasa bersalah karena ia tadi sempat iri pada Gia. Padahal posisi Gia lah yang paling menderita di sini. Hamil tanpa orang tua, tanpa mertua, pasti akan sulit rasanya. Dan Arsy sudah merasakan hal itu, meski ia punya keduanya, tetap saja rasanya sulit. Bagaimana dengan Gia yang tak ada dipilih? Buat apa kakak minta maaf? Bukan salah kakak. Ini karena kami saja yang tak memberitahu. Sudah jangan dipikir. Aku baik-baik saja berkat Mas Arya. Lalu kakak sendiri ada apa datang kemari? Tanya Gia yang berusaha untuk tidak membahas hal itu. Ia tidak mau sedih di pagi hari karena ingat tak ada orang tua yang menemaninya saat hamil muda. Arsy menatap Arya dan Gia bergantian. Ia mengeluarkan sebuah bungkusan plastik dari tasnya kemudian ia letakkan di atas meja depan sofa. Arya menatap itu tapi tidak menyentuhnya. Ia malah menatap kakaknya lalu bertanya. Itu apa? Tanya Arya dan Arsy mulai menarik napas. Kakak dapat itu di saku celana Mas Tio tadi pagi. Apa? Tanya Arya lagi mendesak. Lipstik? Tapi bukan punya kakak. Kakak gak pernah pakai warna dan brand itu. Lalu maksudnya? Tanya Arya yang pura-pura tidak tahu padahal dalam hati ia bersorak. Tio masuk perangkapnya. Arsy menelan ludahnya lalu mendongak. Itu mungkin punya selingkuhannya. Mas Tio punya wanita lain. Bersambung.